Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember soal untung rugi kebijakan biaya parkir gratis bersama Pak Agus Wijaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Pak Agus, tentunya kebijakan ini walaupun menjadi kabar baik bagi masyarakat, ada kendala dan tantangan itu tadi. Dan selama beberapa hari masih belum genap 1 bulan, bagaimana respon masyarakat yang didapati? Ya, kita dari katakanlah masukan khususnya di forum Wadul Gusi ini banyak yang masih kita terima adalah mereka tenaga jukir yang tidak dibayar oleh APBD, yaitu namanya non-NK. Non-NK itu adalah non-nomor kendali, mereka tidak punya kendali. Baik. yang kita pantau. Nah, inilah yang setiap hari itu mereka akhirnya ada yang menarik, akhirnya masyarakat laporan, ada jukir yang mengeluh, yang non-NK, Pak, ini bagaimana kelanjutan saya? Nah, hal-hal inilah yang menjadi tantangan dari akibat parkir gratis. Yeah. Mereka tenaga non-NK inilah yang harus kita katakanlah kita rangkul, harus kita sampaikan bahwa ini adalah sifatnya mudah-mudahan bisa sementara selama 3 bulan. Kita bekerja dengan baik, insya Allah kalau sudah memang rezeki, kita nggak akan bisa bicara kemana-mana. Itu aja tantangan kita kepada tenaga internal kita, yaitu di non-NK. Kalau di masyarakat, sementara ini saya tidak ada dapat keluhan, walaupun ada mungkin, Pak, saya masih ditarik. Nah, salah satunya itu sudah kita telusuri, ternyata yang ditarik itu adalah parkir kita itu ada klasifikasi. Salah satunya klasifikasi yang namanya off-street. Off-street itu yang di dalam jalan, kayak model di ruko-ruko, rumah makan, restoran, dan sebagainya, itu bukan kewenangan kita. Ini yang pertama. Baik. Sehingga ada jukir-jukir yang dikatakan pengelola dari ruko tersebut, mereka narik. Nah, ini jangan diartikan bahwa dari kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang di daerah depan Pasar Tanjung, itu ada juga tenaga jukir yang kebetulan dia pakai seragam coklat. Nah, itu jangan dikatakan bahwa itu dari kita. Ada banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi 2 permasalahan inilah yang menurut kita cek laporan-laporan di dalam forum Wadul Gusi. Pak, saya ditarik, saya masih ditarik. Nah, itu kita tidak lanjuti, langsung kita cek. Baik. Nah, setelah kita cek, ternyata itu bukan bagian dari tugas yang disampaikan oleh Gusi sebagai kewenangan Disub. Kita sampaikan kepada masyarakat yang melapor bahwa itu adalah bukan petugas jukir dari Disub. Mereka adalah dari tenaga rumah makan tersebut, termasuk juga yang banyak yang sampai sekarang ini adalah petugas dari dinas pasar yang masih atau memang mereka menarik retribusi parkir di pasar. Jadi ada kategorinya mereka adalah tenaga dari dinas pasar. Nah, inilah yang menurut saya bisa masyarakat itu memilah mana yang disebut di dalam kewenangan Disub, kita berada di jalan saja umum, tapi ada juga yang di luar kewenangan kita. Jadi yang perlu dimengerti oleh masyarakat, tidak semua parkir gratis ini bisa diterapkan. Semua di Disub, tidak. Iya, yang di bawah kewenangan Dinas Perhubungan itu tadi, di jalan umum. Bukan yang semua parkir gratis bisa diterapkan ya Pak ya, masuk ke dalam mall nggak mau bayar nanti. Jadi ada kewenangan, ada jalan umum yang milik Pemkab Jember sendiri. Pak Agus, itu tadi soal bagaimana regulasinya. Nah, nasib juru parkir yang menjadi pertanyaan sekarang. Tadi sempat tanya ke Pak Agus, bagaimana nasib kita, Pak Agus? Ya, kita juga harus memikirkan juga tenaga jukir kita. Mulai saya masuk di Disub itu tahun 2022, itu tenaga parkir itu sudah 327. Yang resmi ya, Pak ya? 327 itu yang ada di Disub. Baik. Sampai sekarang ini sisa 220, jadi sudah 100 lebih yang tidak masuk di Disub. Karena apa? Nah, salah satunya ada regulasi kemarin kita masukkan mereka sebagai tenaga kerja P3K. Ada yang tidak masuk karena memang klasifikasi dia tidak memenuhi persyaratan karena ijazah. Baik. Ada yang kemudian usia, sehingga menjadi sisa 220. Termasuk juga yang kita sanksi indisipliner. Oh, ada juga ya, Pak ya? Kita setiap tahun itu 2-4 mesti kita berhentikan mereka. Alasannya bagus? Alasannya seperti tadi, bahwa sudah saya sampaikan, bahwa dari titik-titik lokasi parkir kita itu sudah mengadakan survei. Di situ ada potensi-potensi yang menurut kita
sudah jelas roda 2, roda 4 setiap hari parkir berapa, sehingga penerimanya juga harus berapa. Kalau di luar ketentuan itulah yang katakanlah kita kasih peringatan kepada mereka. Peringatan pertama SP1, SP2, SP3. Kalau masih tetap mereka tidak bisa dan maka mereka tidak setor, nah ini sudah kita putus kontrak. Nah ini juga bagian dari pembinaan tenaga jukir kita yang tercantum hanya sekarang ini update data 220. Yang jadi masalah sekarang yang lebih yang bukan dari non atau yang nomor NK, non NK ini itu yang lebih banyak, kurang lebih kita hampir seimbang 226. Baik. Kemarin 164, sekarang menjadi 220. Akhirnya menambah. Gitu, jadi juru parkir yang non kendali tadi, ya, Pak Agus, itu sistemnya bagi hasil begitu ya? Ya, jadi non kendali ini kita ada masukan dari masyarakat pengelola kepada kita ke Disub minta disediakan juru parkir. Kita tidak punya lagi tenaga, tapi ya pengelola katakanlah seperti yang kita lihat di Jalan Kartini itu ada kafe itu ya, saya nggak menyebut namanya ya, ada kafe, dia menyediakan tenaga dia sendiri. Oke, baik. Tinggal kita kasih seragam dia dengan ketentuan. Nah itu mereka yang menyediakan. Nah, tetapi kita sudah melihat potensi dari roda 2, roda 4, kita sudah memberikan karcis. Termasuk kita pelayanan dengan model kris. Kita sampaikan pada jukirnya itu juga. Nah, ini juga masuk data kepada kita, salah satunya yaitu makin bertambah tenaga non-NK. Iya, baik. Nantinya ketika selama 3 bulan ini biaya parkir gratis diterapkan, apakah pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan ini makin ketat, Pak? Tentunya kan pengawasan ini nantinya akan menjadi penentu layak tidak untuk dilanjutkan menjadi peraturan daerah seperti itu. Iya. Kita punya pengawas, saya punya ada 19 tenaga pengawas yang setiap hari itu saya buat bergilir dari zona A ke B, B ke C, C ke D, seterusnya sampai zona E. Yeah. Ini secara bergiliran. Dia harus 1/3 jam sampai 6 jam dia harus mengontrol. Kalau kemarin evaluasi dari penerimaan berapa yang didapat oleh jukir itu untuk dicatat mulai dari bukti karcis. Okay. Nomor berapa sampai nomor berapa. Sekarang dengan tidak ada bukti karcis ataupun kris, kita mengevaluasi dengan model sistemnya patroli, kita pantau jukir-jukir dengan pengawas-pengawas kita yang sebanyak 19 orang. Iya, selain tadi soal bagaimana parkirnya, untuk juru parkir dalam hal ini, juga soal parkir sembarangan, karena dengan biaya parkir yang gratis, tentunya ada potensi kenaikan volume kendaraan di beberapa titik tertentu. Ini bagaimana nanti Dishub mengawal dan mengawasi. Dan jangan dijawab dulu, Pak Agus, kita akan rehat sejenak. Saudara, tetaplah bersama kami, Sapa Jember akan segera kembali.